Ini adalah sebuah kisah kehidupan, kisah perjuangan dari seseorang bernama Jefflin Nahampun. Jefflin lahir 2 Februari 1983 di Taruntung, Medan, Sumatera Utara. Masa kanak-kanak dan masa remaja Jefflin ia habiskan di kampung halamannya. Setelah tamat SMP, Jefflin merantau mencari keberuntungan di Bogor, mengikuti saudaranya. Di Bogor, Jefflin bekerja di bengkel menambal ban, dan selanjutnya ia bekerja menjadi seorang sopir angkot untuk mengumpulkan uang demi meraih mimpi cita-citanya menjadi seorang pengusaha. Tahun 2003, saat ia mengendarai sepeda motor, ada binatang malam sambar mata yang masuk di salah satu matanya. Karena perih, tangannya mengucek-ucek sampai binatang itu keluar. Namun, itulah awal musibah bagi Jefflin. Sejak saat itu penglihatannya mulai buram. Uang tabungannya hasil ia bekerja, ia habiskan untuk berobat ke berbagai macam rumah sakit, bahkan rumah sakit RSCM di Jakarta pun. Pengobatan tradisional pun ia coba demi kembalinya penglihatannya. Namun, penglihatannya tak kunjung kembali seperti semula. Bahkan kedua matanya mulai buram. Jefflin begitu terpukul. Tahun 2012, Rumah Sakit Adam Malik Medan menyatakan bahwa kedua matanya tidak bisa disembuhkan. Penglihatannya tidak bisa dipulihkan. Jefflin begitu sedih. Upayanya yang telah sekian banyak menghabiskan uang tabungannya habis seolah tak berarti. Karena itulah ia harus pulang ke kampung halamannya, Taruntung. Di sana ia dirawat oleh kedua orang tuanya. Namun, kesedihan kembali menimpa Jefflin. Tahun 2014, ibunya yang selama ini merawat Jefflin meninggal dunia. Karena itulah, Jefflin berniat merantau ke Bekasi, Jawa Barat, dan mengikuti pelatihan pijat refleksi di Dinas Sosial Bekasi Timur selama 2 tahun. Aku harus mandiri, tidak merepotkan siapapun. Begitu tekad Jefflin. Selesai mengikuti pelatihan, Jefflin mencoba keberuntungan membuka jasa pijat refleksi di Depok. Namun hanya beberapa bulan saja di sana, karena penghasilannya tidak bisa menutupi biaya kontrakan rumahnya. Lalu, ia pindah ke Cilengsi dan membuka jasa pijat di sana. Di sana ia tinggal di rumah saudara, sehingga ia tidak terlalu memikirkan biaya sewa kontrakan. Selain pijat, Jefflin juga menjual kerupuk keliling. Dia menyadari berjualan kerupuk di jalan sangatlah beresiko. Dia kadang menabrak mobil, tak jarang jatuh di selokan, bahkan tertabrak kendaraan. Itu sering ia alami. Namun, kondisi sulit ini, terlebih karena pandemi corona, dia harus survive.
Jasa pijat tempatnya ia mencari uang begitu sepi karena dampak corona. Maka jualan kerupuk keliling menjadi satu-satunya sumber pemasukannya untuk menghidupinya bersama istrinya tercinta. Sebagai penjual kerupuk Bangka keliling, setiap hari Jefflin berangkat pagi jam 9 dan tak jarang ia pulang jam 9 malam karena harus menunggu hasil dagangannya terjual. Biasanya Jefflin berkeliling Cibubur, Cilengsi, dan bahkan sampai Gunung Putri yang rata-rata jarak dengan rumahnya 10-15 kilometer. Jika saat hari yang baik datang, ia memperoleh keuntungan 200.000 per hari. Tetapi tidak jarang Jefflin harus rugi karena harus membayar tukang ojek pulang pergi. Terlebih saat hujan turun, jualan belum ada yang laku. Jangankan mendapatkan uang, mencari tempat teduh saja kesulitan karena dia tidak bisa melihat di mana ada tempat untuk berteduh. Namun, Jefflin tidak pernah patah arang. Semangatnya kembali bangkit bersama mentari pagi. Keesokannya, ia berjalan lagi mengais rejeki dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa besok ada orang yang akan membeli kerupuknya. Semangatnya senantiasa tumbuh karena Jefflin memiliki prinsip, walaupun aku seorang tunanetra, aku mau makan dari hasil keringatku sendiri. Aku bekerja bukan karena saudara-saudaraku tidak peduli padaku yang tidak bisa melihat ini, tetapi karena aku harus mandiri. Itu pula lah yang membuat Jefflin tidak iri ketika para karyawan yang mendapat BLT per bulan. Meski demikian, di manakah keadilan untuk Jefflin dan Jefflin yang lain? Sementara para karyawan yang memiliki gaji tetap, mereka memperoleh BLT. Jefflin dan teman-temannya yang harus mengais air rezeki di jalanan yang tidak tentu mereka temukan. Semoga segera datang hati yang peduli, hati yang penuh empati kepada para Jefflin yang hidupnya penuh inspirasi. Karena berprinsip, aku mau makan dari hasil keringatku sendiri. Terima kasih, Jefflin, atas hidupmu yang sangat inspiratif.